Ini bukan ahli IT nih, tapi dia ngomong kayak begini nih. Sulit buktikan pemilu 2024 curang, terstruktur sistematis dan masif. Pilpres 2019 lebih parah. Padahal kalau penjelasanmu, itu dari sisi IT itu kecurangannya nemen banget itu. Kalau dibandingkan 2019 sama sekarang, ya data saya lebih banyak sekarang sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pengawal kewarasan. Jumpa lagi di channel ini. Hari ini keren. Kita akan bongkar-bongkar soal suara, Sirekap, dan IT. Dan ada narasumber yang luar biasa kerennya. Narasumber ini saya bicara 2019 ini songong banget nih. Dia mengatakan dia punya robot dan robotnya disimpan di Mars. Coba kita dengerin ini. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekalian menemukan kecurangan di situng maupun di kenyataan. Inilah yang disebut robot tidak ikhlas. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu robot ikhlas, yang ini robot tidak ikhlas. Kalau ini harus mereka takuti. Karena ada semua mulai dari tingkat nasional sampai TPS. Silakan boleh dicek. Dan ini tidak akan saya berikan kepada untuk melihat. Saya bilang robot ini ada di planet Mars. Anda tidak akan menemukan ada di mana robot ini. Nah, coba diklik lagi sekali lagi. Ini adalah keahlian investigasi IT forensik dalam bentuk gambar C1. Ini diambil dari beberapa TPS di Jawa Tengah secara acak. Silakan bisa dilihat. Ini kalau diklik dibandingkan C1 dengan C1 berikutnya, itu latar belakangnya tidak bergerak, tapi isinya goyang-goyang, nari-nari seperti ini. Artinya ketika proses scanning itu seharusnya paralel antara gambar dan isinya, antara latar belakang dan isinya, tapi di sini isinya nari-nari. Artinya ini adalah terindikasi manipulatif. Ya. Ini bener nih Nas, ada di planet Mars. Ya, ya bisa bener seperti server KPU sekarang, mungkin ada di planet Mars juga. Jadi udah saling berhubungan dong. Ya bisa jadi di planet lain juga gitu. Kan. Maksudnya ada di suatu tempat yang orang lain nggak boleh tahu. Pada saat itu 2019 Anas bicara apa ya? Kok bilang seperti itu ya? Lagi ini kalau nggak salah di Hotel Sultan ya? Banyak ya di apa ya? Di poin soal planet Mars ini ngomong apa? Bukan Hotel Sultan tuh, hotel lupa. Iya kita nggak sebut nama itunya. Apa itu di situ? Ada 3 hal tuh kalau nggak salah yang saya paparkan. Yang khusus itu apa? Yang pertama tuh? Jadi yang pertama itu ada robot ikhlas. Itu robot ikhlas yang mencoba mengambil data di KPU, tapi itu masih agak manual, sehari sekali gitu, pakai Excel gitu. Ada teman-teman yang melakukan itu. Itu tim intinya Pak Prabowo lah waktu itu, 02 ya zaman itu. Saya bilang kok agak manual ya gitu. Robot ikhlas namanya, Robih gitu. Jadi ada ceritanya dari Pak Sugi siapa Dr. Sugi waktu itu. Jadi pada saat malam puasa itu tiba-tiba suara hilang misalnya. Subuh sudah hilang gitu. Malam masih segini, besoknya hilang. Sehingga menjadi cerita yang menjadi narasi gitu. Bukan saintifik. Nah saya bikin minggu berikutnya bikin robot untuk mengambil terus. Secara otomatis gitu. Dalam second yang jelas ya. Ya jadi secara periodik saya itu mentarget setiap menit. Walaupun waktu itu KPU itu setiap 15 menit update-nya. Jadi saya harus lebih cepat dari update KPU. KPU berubah, saya ambil. Apa temuannya pada saat itu? Temuannya ya banyak sekali. Jadi perubahan angka-angka. Ada juga yang dihapus. Sudah pernah ada kemudian hilang. Jadi simsalabim KPU pada saat itu sudah terjadi? Oh ya sudah, makanya di Bawaslu itu terbukti 02 menuntut untuk perbaikan dulu situng ya. Itu diputuskan untuk untuk diperbaiki. Artinya paslon 02 waktu itu menuntut itu dikabulkan tuntutannya. Dan saya jadi saksi ahli waktu itu. Karena saya bisa menunjukkan bahwa
ada inkonsistensi sangat banyak. Pada saat itu bisa dibuktikan ada inkonsistensi, ada simsalabim itu ya. Ya, itu banyak cara manual ditambah dengan robot saya terus berjalan. Tapi ada kata kuncimu itu menghapus gitu. Ya, jadi pernah ada, kemudian tidak ada lagi. Yes. Kalau begitu kan bukan anomali itu ya? Ya, bukan anomali, itu kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Ya, jadi gini, kalau dalam database itu ada satu baris. Itu kalau belum diisi itu nggak ada angkanya. Kalau bahasa programnya itu null, NULL, atau nggak ada apa-apa di situ. Tapi kalau nol itu angka. Ya, jadi nol sama nol beda ya. Beda. Jadi tidak ada dengan nol itu beda. Ya. Kalau nol itu value. Kalau nol itu belum diisi. Belum diisi. Nah, kalau sudah pernah diisi, nah kemudian hilang, itu kan banyak dugaan. Apakah karena sengaja dihilangkan atau karena itu masih diperbaiki? Tapi faktanya sampai persidangan waktu itu di MK ya masih seperti itu. Ya. Gak pernah Jadi selesai. pada saat itu 2019 ada ada kesengajaan yang bisa dibuktikan untuk mengubah itu. Ya, itu keyakinan hakim mengkonfirmasi dan menjadi keputusan bahwa itu Bawaslu atau hakim? Bawaslu. Kan ada hakimnya. Oh. Pengadilan di Bawaslu. Pengadilan di Bawaslu ya? Ya, jadi 02 menuntut, bisa dicari di Google itu keputusannya. Saya sebagai saksi ahli. Pokoknya putusan. Tapi di Bawaslu nggak ada pengadilannya, itu Bawaslu. Bawaslu ya. Nah sekarang robotmu bisa menemukan nggak? Karena KPU menyatakan ada 541 TPS. Yang tapi dia sebutnya anomali. Padahal pada saat itu udah penghapusan. Robotmu itu sekarang ngomongnya berapa? Ya, kalau pantauan robot saya ini masih bisa saya lihat ya. Barusan ya saya cek data real time hari ini ya. Perubahan-perubahan yang terjadi itu ada di 253.530 TPS. Jadi lebih besar daripada TPS yang disebut oleh KPU. Itu diubah. Kalau Ketua KPU bilangnya kan diperbaiki. Nah kan diubah itu bisa diperbaiki, bisa diperjeleki. Artinya diperbaiki mungkin yang ketemu diperbaiki. Nah yang nggak ketemu atau diubah, tapi mungkin salah ubah kan bisa juga. Tapi intinya ada 253.000 lebih ya TPS yang disentuh ulang lah intinya gitu. Ya, sudah pernah masuk kemudian diubah angkanya. Bisa juga C1-nya juga. Saya malah ada yang menemukan gini. C1 awal tuh udah ada yang bener gitu. Kemudian berganti menjadi C1 dari TPS lain. Oh gitu. Itu ada yang seperti itu. Jadi ya ada juga yang C1-nya itu berubah, masih di TPS itu juga tapi angkanya berubah. Ya. Ada angka yang kamu pernah sebut ke saya 392.942 itu apa? Angka apa itu? Itu jumlah perubahannya. Jumlah perubahannya. Jadi ada di TPS-nya itu 253.530 TPS. Jumlah perubahannya itu meliputi jumlah 392.942. Ya, kurang lebih segitu, mendekati 400.000 sudah. Perubahan-perubahan angka. Perubahan-perubahan C1 atau angka gitu. Jadi dan atau nih bahasanya gitu. Iya. Kalau itu terjadinya masif di semua tempat. Nah ini harus diinvestigasi lebih lanjut. Saya kan baru lihat dari database bahwa ada, karena gini setiap ada perubahan langsung saya simpan. Yang lama saya simpan. Jadi seluruh data itu sekarang ada? Insya Allah bisa mungkin lebih lengkap dari Sirekap. Hati-hati para pembuat kecurangan. Tapi juga ada yang menarik sebenarnya waktu diskusi sama kamu tuh. Ternyata kalau direkap itu total suara sah calon itu berbeda dengan kolom suara sah ya. Iya, kolom jadi suara sah. Di dalam C1 itu kan ada suara paslon 1, 2, 3. Kemudian ada total suara sah. Total suara sah. Harus diinput semua. Kalau saya jumlah dari hasil saya ngambil data di KPU, robot kita jalan gitu ya. Itu ada selisih berapa ya? Kurang lebih 24 juta. 24 juta. Ya. Jadi di total suara paslonnya itu ada 100 berapa? 128 juta. Kira-kira. 128 juta. Sementara di kolom suara saya itu hanya 104 juta. Ini udah diperiksa belum? Apakah ini kecurangan yang lain? Ya ini dugaannya bisa karena mungkin tidak diisi. Atau sebaliknya mungkin suara paslon ada yang digelembungkan. Entah yang mana kan gitu. Kalau tidak diisi maladministrasi, kalau digelembungkan
oleh orang yang gelembung dan gemblung, itu artinya ada kejahatannya di situ. Ya, itu bahasa hukum, monggo. Saya hanya membantu dari sisi IT untuk proses hukumnya. Supaya, kalau itu nggak pakai robot kan yang tadi itu? Pakai robot. Ya itu hasil robot saya ngambil, baru saya perintahkan robot untuk menghitung. Gitu. Ya jadi saya mungkin mohon izin nih para paslon ya. Saya mau diwawancara ini demi jurdilnya KPU. Jadi memang tujuannya itu tidak ada, maksudnya paslon yang manapun harus menang secara bersih. Jangan sampai mungkin sudah menang, tapi dikotori di KPU kan jadi dicap curang. Gitu. Makanya, dia tidak punya legitimasinya. Dan kita lagi ngomong KPU, nggak ngomong paslon. Tapi ada paslon yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Tapi kita tidak ngomong paslonnya. Iya, kita hanya membantu memberikan pembanding. Jadi ini kan KPU mengatakan ini, KPU telah koreksi data anomali Sirekap. Dia ngomongnya anomali gitu kan, 1.541 TPS. Tapi temuannya Mas Anas justru ada di 253.530 TPS. Iya, kira-kira kan? Seperti dan itu. ini per hari ini, hari Senin, kira-kira jam 5 sore. Iya. Tanggal sekarang 4. Iya. 4 Maret. Ya, dengan asumsi ya, karena ada perubahan berarti karena ada anomali kan. Yes. Kalau aslinya benar kemudian diubah kan masuk juga sebenarnya. Mungkin bisa berpikir terbalik ya. Kalau anomali itu mungkin dianggap salah kemudian dibenerin. Kalau ini bisa jadi kenapa jadi banyak, bisa jadi yang benar jadi salah lagi. Makanya saya bilang frasa kata anomali itu untuk penghalusan. Gitu ya. Dan seolah-olah ini sudah diperbaiki, padahal masih banyak yang belum diperbaiki. Dan perbaikan itu bukan perbaikan kan, bisa juga perusakan kan. Saya bingung sampai hari ini belum tahu apakah sudah diperbaiki atau perbaikannya selesai, karena cuma dibilang ada masalah, kemudian nggak pernah ada pengumuman sudah selesai diperbaikinya. Saya nggak tahu. Oke, kan ini kalau ngomong Sirekap ini kan ada gini, Sirekap dibuat untuk mengontrol rekapitulasi yang manual. Maksudnya itu kan. Nah kalau sekarang Sirekapnya bermasalah, artinya Sirekap dibangun tidak sesuai dengan tujuan pembangunannya. Iya, seharusnya antara manual berjenjang dengan digital ya itu atau manual itu harus match karena C1-nya kan sama. Jadi kalau nggak match ya salah satu bermasalah atau dua-duanya gitu. Harus match. Sementara kita menemukan dalam Sirekap kan bermasalah. Kalau ternyata dalam kenyataannya atau manualnya jadi sama angkanya, berarti bermasalah juga. Logikanya kan begitu. Mungkin ada proses negosiasi atau apa gitu. Kalaupun ada perbedaan mungkin nggak boleh lebih dari 1-2% lah ya. Mungkin karena ada koreksi margin errornya di situ lah kira-kira. Mungkin ada yang belum masuk dan sebagainya. Tapi ini kan masalahnya kita ini sekarang melihat dalam kondisi progres TPS di 78%. Jadi kalau saya masih punya asumsi baik, masih ada sisa nih sekitar 22% lagi. Kalau itu masuk, baru kita bisa komentar yang sebenarnya nanti. Kita dinyatakan selesai gitu. 100% selesai. Nah, baru kita keluarkan, ini curang, ini dimanipulasi dan sebagainya. Kalau sekarang kan KPU masih boleh memperbaiki. Tapi ada isu yang nggak masuk akal juga, Mas Anas. Kalau orang memasukkan ke Sirekap, itu kan artinya Sirekap itu sudah selesai sejak 1 hari. Betul, itu yang saya sampaikan. Nah sampai sekarang kan Sirekap tuh logikanya sebenarnya yang kan real yang real count-nya. Dibandingkan 2019, ini sangat hebat sebenarnya terobosan tahun sekarang ini. Hebat? Kenapa? Karena C1 langsung diupload dari TPS. Kan idenya bagus supaya tidak ada manipulasi kan. Dan kenyataannya memang semua TPS besoknya sudah tutup. Berarti sudah terupload dong semua. Logikanya begitu. Berarti data sudah masuk ke KPU pusat. Kok tapi keluarnya diincrit-incrit. Nah gitu kenapa keluarnya satu-satu gitu. Apakah proses digital ini ternyata manual juga? Satu. Atau mungkin manual. Mungkin ditimbang-timbang dulu ini mau tayang apa enggak kan bisa juga. Dipilih yang mana yang harus ditayangkan. Ya orang jadi berpikir begitu. Karena kalau memang real time dari TPS masuk ya udah masuk aja. Baru kita koreksi sama-sama kalau ada yang salah. Ada nggak kemungkinan ketiga? Apa itu? Yang tadi itu. Kalau tadi kan mestinya sama kan real time-nya tuh sama. Terus kedua ditimbang-timbang yang mana mau dimasukin. Ada kemungkinan ketiga nggak?
Apa ya kemungkinannya? Ya mungkin ada yang ada agenda tambahan terhadap rekap ini. Maksudmu apa? Kamu berputar-putar. Mau ditambahin, dikurangin, dihapus, gitu kan? Maksudnya kan? Ya kalau ini kalau kita orang IT ini kan selalu harus memikirkan keamanan data, integritas data. Integritas data itu kan kita ingin yang murni dulu. Betul. C1-nya asli. Ya. Nggak ada, misalnya fotonya tuh harus dari Sirekap, bukan dari kamera yang lain. Oke. Atau mungkin dari scanner kan udah nggak seperti itu lagi harusnya. Jadi masalah integriti data ketika ini tidak langsung muncul, ini pertanyaan besar. Integriti pertama kan karena sudah diupload semua, betul, sudah dikirim seharusnya udah muncul semua. Udah muncul semua. Kalau kemudian tidak, maka ada beberapa kemungkinan. Ya, itu. Ya kan? Itu jadi banyak asumsinya, bisa nggak terbatas dugaan orang. Oke. Kalau saya sebut saja kemungkinan itu dihapuskan, dipalsukan gitu terjadi dong kemungkinan ini. Iya, jadi mungkin aja. Jadi mungkin. Iya. Jadi nanti kita cek C1-nya ini misalnya cek metadata misalnya. Nah, ini dia. Cek timestamp dan sebagainya. Kan bisa nanti Tapi sebelum masuk ke situ Mas Anas, emang kamu ada hubungan apa sama Pak Mahfud? Saya kebetulan ponakan kandung. Kebetulan apa serius itu? Ya serius. Tapi kebetulan juga. Jadi Mas Anas bukan karena hubungannya, tapi karena profesionalitasnya jauh sebelum Pak Mahfud jadi Wapres. Pada saat itu Mas Anas membantu Prabowo dan Sandiaga Uno. Jadi bukan karena di pihak mana kemudian profesionalitas diperjualbelikan, itu tidak ada dari seorang Anas. Insya Allah saya konsisten. Oke. Jadi saya dulu bikin robot tidak ikhlas, ya kan? Tadi yang nomor 2 tuh pertanyaan kan tadi belum selesai. Bikin itu. Nomor 1 robot ikhlas dibikin orang. Saya bikin robot tidak ikhlasnya. Ini saya tidak ikhlas suara begini dimainkan kan gitu. Nomor 3-nya baru masalah C1. Tadi yang robot yang kamu bisa mendapatkan 253.530 TPS itu robot ikhlas apa robot tidak ikhlas yang kerja? Masih tidak ikhlas. Robot tidak ikhlas. Ya, semakin tidak ikhlas. Ada lagi, kamu sudah mulai menyentuh tadi C1 ya tadi metadata itu. Jadi ini ada satu kajian ya, studi ya. Coba lihat deh. Ini studi ini dilakukan oleh Universitas WICI. WICI itu Universitas Insan Cita Indonesia. Ya. Ini saya dapat aja dari Google nih. Itu kita periksa tuh. Ini kan formulir C nih kan, C hasil ya, C hasil. Dan ini didapat dari lamannya KPU. Di situ ya. Dari formulir itu kelihatan tuh Mas Anas. Di sebelah kiri itu metadatanya kosong. Jadi dia ngambil dari sini nih, dari kabupatennya, jadi dari kpu.go.id, ngambilnya dari metadata forensik. Nah itu dilakukan seperti itu. Dan kemudian ditemukan kesimpulan, Mas Anas. Nanti saya mau tanya nih kesimpulannya. Coba lihat hand kesimpulannya. Jadi diperiksa metadata yang berasal dari lamannya kpu.go.id yang itu berkaitan dengan C1, CC hasil. Nah, ditemukan kesimpulan. Nah ini. Kesimpulan. Yang barusan sedikit agak ke kiri ya. Nah, ini. Nah, ini dikunci dulu tuh. Iya. Tidak ditemukan nama pemilik, tanggal pemotretan, lokasi pemotretan, jenis kamera. Iya. Jadi dengan begitu sebenarnya formulir C hasil yang ada di laman KPU itu tidak ada metadatanya. Tidak bisa dikonfirmasi keabsahannya itu. Gimana tuh Mas Anas? Iya, kalau melihat analisa ini ada paling tidak ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama C1 itu tidak difoto menggunakan aplikasi Sirekap. Jadi difoto pakai kamera biasa. Kemudian diupload gitu. Sehingga nanti tergantung ke security dari si aplikasi si handphonenya. Dia mengizinkan nggak untuk share itu author, kemudian detectkan dan sebagainya, location dinyalakan apa tidak kan jadi kembali ke pengkondisian si handphone itu sendiri. Tapi kalau jenis kamera itu seharusnya tidak bisa. Dia biasanya kan ini semua kan. Walaupun ada aplikasi untuk menyembunyikan itu semua, memang ada. Mungkin ini apa namanya prasangka baiknya gitu ya.
Tapi kalau sudah pakai Sirekap, seharusnya kan pada saat menginstall itu sudah diizinkan semua, di allow dulu gitu. Kalau enggak dia nggak bisa install kan. Dan bahkan itu dimaksudkan untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi kan. Betul. C1, C hasilnya ini oke bang. Dari informasi dari lapangan ya, abang mungkin harus tahu. Pada saat hari H itu masih banyak update katanya terhadap aplikasi itu, APK, bahkan diedarkannya tidak dari Play Store. Jadi diedarkannya APK-nya lewat mungkin media chatting atau apa gitu, atau mungkin dari web di-download gitu ya. Jadi, bisa update, bisa offset nih. Nah itu jadi update-nya itu masih terjadi di hari H. Sehingga ini kemungkinan pertama itu bisa jadi Sirekapnya memang belum siap ya. Bisa juga memang gambar itu tidak diambil dari Sirekap, tapi diambil dari kamera lain. Mungkin juga dari scanan gitu ya. Bisa jadi kan gini. Pertama ada, kalau di sistem saya kalau saya lihat nanti bisa ketahuan sih sebenarnya ya. Dilihat ya. Jadi yang tidak ada ini sebenarnya jangan-jangan pernah ada yang benar. Terus dihapus. Saya punya rekamannya nanti si C1 ini yang saya kumpulin ini. Kita cek dengan yang terakhir. Nah yang terakhir kan bisa jadi sudah diedit di aplikasi editor ya, image editor misalnya Photoshop atau apa yang sejenis, sehingga data-data metadatanya rusak semua. Gitu. Kalau saya menyimpulkan gini Mas Anas, kalau kita tidak bisa melacak metadatanya, maka kita tidak bisa memvalidasi C hasil itu. Maka seharusnya untuk menjustifikasi C hasil ini absah atau tidak absah, maka harus dilakukan forensik terhadap C hasil itu kan. Betul. Nah kalau kita dari paslon kan seharusnya juga memiliki ya, walaupun tidak 100% punya. Dari 01, 03, 02 pasti pada punya. Saran saya kita juga minta kepada Bawaslu. Oke. Karena Bawaslu kan hadir. Dan mereka punya aplikasi kalau nggak salah namanya Siwaslu. Saya sempat nanya di TPS saya yang dari Bawaslu pakai aplikasi ya Pak. Oke, jadi artinya yang kedua ini data di Bawaslu juga akan harusnya diambil. Harusnya untuk kita diperiksa, minta. Bahkan kalau harapan saya Bawaslu sekarang ngeluarin dong. Iya. Walaupun bisa juga terjadi data di Bawaslu itu juga tidak ada metadatanya. Bisa jadi kan kalau itu dari sumber yang sama. Kecuali dari orang Bawaslu-nya. Kan mereka punya aplikasi sendiri. Jadi saya rasa sih tidak ada lah hubungan KPU Bawaslu untuk soal data. Diharapkan begitu ya. Tapi pengalaman kami 2019 kita dapat ketika minta ke Bawaslu. Karena itu informasi publik. Gitu. Jadi saran saya masing-masing paslon yang akan bersengketa minta ke Bawaslu untuk mengkonfirmasi itu. Betul. Dan mudah-mudahan di situ metadatanya ada dan bisa dan kalau ada yang perlu jasa saya untuk membaca itu dengan cepat, hubungi saya. Jadi nggak usah diinput satu-satu gitu. Waduh, 800.000. Ribet itunya. Nah, Mas Anas, itu kan hari ini saya mendengar ITB diadukan tuh. Iya betul. Diadukan itu. Itu alma mater ya? Kebetulan alma mater saya. Oh kebetulan ya, nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Saya susah-susah dulu. Jadi TPDI kalau nggak salah yang ngelaporan, rektor dilaporkan ke Barreskrim Polri, Sirekap ITB masuk tutup. Saya tidak mempersoalkan ininya ya. Poin saya adalah katanya waktu dibuat Sirekap itu ada yang menduga OMR-nya itu tidak dibangun dengan cukup baik. Bisa jelasin nggak sih apa bedanya OCR dan OMR dan kenapa OMR-nya itu dugaan diduga tidak dibangun dengan cukup baik gitu? Iya, jadi saya berangkat dari pernyataan Ketua KPU sendiri bahwa ini menggunakan teknologi OCR dan OMR. Teknologinya OCR dan OMR. Ya, ini saya bilang dahsyat ini. Berarti selesai nih sehari kan gitu. Ternyata 0 jadi 8, X jadi 8, 1 jadi 4, jadi 7 dan seterusnya makin kacau tiap hari kan. Berarti OCR-nya saya bilang gagal. Sebenarnya OCR itu sudah cukup matang ya, walaupun tidak ada jaminan 100% karena tulisan orang kan beda-beda. Kalau dilihat di form C hasil itu sudah dibentuk titik-titik apa itu yang remang-remang itu dia tinggal ngikutin sebenarnya. Nah kalau ngikutin itu gampang sekali bacanya gitu. Tapi oke lah, anggaplah mungkin karena salah tulis atau salah gimana lah, mungkin tangannya gemetar atau gimana kan bisa jadi
OCR-nya nggak berhasil. Tapi sesuai saran saya, insya Allah ini karena saran saya di Bawaslu dulu, ketika majelis itu menanyakan dalam sengketa soal situng itu ya, ada nggak teknologi yang bisa membantu katanya. Saya jawab sebagai ahli waktu itu saya bilang, teknologi yang bisa bantu ini sudah berusia 30 tahun yang lalu saya bilang. Karena tahun 80-an, 85 kalau nggak salah itu Eptanas pertama itu sudah menggunakan bulat-bulat yang diarsir itu menggunakan yang pensil. Teknologi OMR itu. Nah itu OMR. Itu jauh lebih awal dari OCR. Tapi untuk kasus ini itu lebih bisa dipercaya. Dan di CHC itu kan diintegrasikan. Nah diintegrasikan walaupun itu hanya di suara paslon ya, di yang lain-lain nggak ada. Jadi di suara paslon aja ada turus, kemudian ada buletan-buletan itu yang diarsir tuh optical mark recognition tuh metodenya. Itu seharusnya dengan sekarang orang bilangnya sudah AI ya. Jadi nggak harus pakai scanner lagi. Sekarang dikirim ke satu sistem gitu ya, ke software, itu sudah bisa dibaca tuh gambar-gambar itu. Saya rasa sih di ITB banyak lah yang ahli soal itu. Tapi kalau sampai angka-angka itu salah, berarti OMR-nya nggak aktif. Tidak ada verifikasi dari OCR ke OMR. Gitu. Jadi ada pertanyaan ya, IT yang dibangun oleh ITB apakah juga sudah mengintegrasikan OMR dan OCR? Ya kan? Itu pertanyaan besar. Itu pertanyaan besar. Atau bisa jadi sebenarnya ini mereka tidak sampai mengintegrasikan itu, tapi ada pihak lain sebagai vendor yang masuk di situ, tapi kemudian tidak berhasil. Bisa juga kejadian kayak gitu kan? Ya bisa, berbagai ini kan kita belum tahu ya, karena pihak kampus atau masih menutup diri. Ya vendornya belum bicara gitu ya, karena mungkin sudah serah terima, bisa jadi kalau setelah itu masih ada perubahan aplikasi kan bisa jadi sudah bukan tanggung jawab di sana. Gitu. Kalau saya kan yang mantan penyelidik ya dan juga sebagai lawyer tuh saya kemudian bisa tanya, dibangun sistem OCR dan OMR, tapi kemudian itu tidak berhasil, bahkan kemudian yang seharusnya tidak harusnya itu bisa mengatasi itu, kan pertanyaannya ada dua nih, tiga. Ini kealpaan, ini kesengajaan. Yang mana yang benar nih? Atau ini sebenarnya atau ini sebenarnya by design yang sebenarnya ya untuk mengelabui sesuatu. Kalau Mas Anas ngomongnya gimana? Ya kalau saya melihat ini kan formulir C hasil ini adalah hasil keputusan KPU ya. Jadi peraturan KPU yang nggak mungkin diubah itu. Sudah harus seperti itu gambarnya. Mungkin pada saat perumusan itu ada yang cerdas gitu memasukkan saran itu. Itu ditambahkan OMR-nya itu. Tapi kemudian dalam kontrak pembuatan aplikasi kan bisa jadi itu tidak dimasukkan. Di formulir ada, tapi di dalam mesin pengolahnya nggak ada. Ya, padahal itu sangat disayangkan. Itu teknologi yang tidak terlalu sulit juga sebenarnya. Ya kita sedang mencoba nih mencari resource ya buat kami untuk bisa membuat pembaca yang cepat untuk soal ini, karena begitu C hasil selesai upload semua 100% nih, saya ingin proses itu dalam 1, 2, 3 hari selesai gitu. Nah, sambil menunggu ini 100%, saya tadinya mau bikin aja dulu. Tapi tenaga saya mulai lemah ini, saya sudah 40 lebih usia. Oh gitu? Jadi saya harus mengerahkan robot-robot lagi. Gitu. Sebenarnya kalau ITB dipersoalkan kayak gitu, diadukan, to be honest, KPU juga harus diadukan juga mestinya kan. Ya betul. Ya kan? Betul. Masa KPU-nya nggak diadukan ke kepolisian juga? Kontraknya seperti apa? Serah terimanya seperti apa? Kan? UAT-nya ya, user acceptance test itu seperti apa? Oke. Nah kemarin ribut-ribut tuh Mas Anas di Bekasi tuh, coba lihat deh. Di Bekasi nih Mas Anas. Ini apa sesungguhnya nih Mas Anas? Jadi ada seorang admin dari PPK yang mengatakan bahwa Sirekap tuh ada dua. Ada Sirekap yang dipegang oleh ketua PPK-nya, ada Sirekap yang dipegang oleh adminnya. Terus dia mengatakan, ini videonya nih yang berkembang nih. Iya, saya sudah nonton. Ini staf PPK. Ini staf PPK-nya ya. Admin dia ya. Ya dia tenaga input lah kalau kasarnya ya. Yang input. Yang ngecek. Yang ketua PPK-nya itu sebagai apa?
Dia adminnya, jadi dia bisa memfreeze, katanya bisa menghentikan pekerjaan orang. Misalnya ini aksesnya ditutup gitu. Itu yang ketua PPK-nya itu. Ya itu satu. Yang kedua bisa ngubah angka. Ketua PPK-nya itu. Ya sehingga ini level staffnya pun bisa melihat lagi loh kok merah lagi. Sehingga ketika ada mungkin caleg yang protes loh kok begini, dia nggak mau tanggung jawab karena dia udah pernah selesai bener gitu. Berarti tuh problemnya bukan hanya di teknologinya, tapi di manajemennya juga ya. Nah betul, prosedur. Jadi sebenarnya aplikasi itu kan hanya alat bantu. Yang paling betul itu prosedurnya dulu. Bahkan tanpa software pun kalau prosedur benar dikerjakan kan bisa sebenarnya. Walaupun manual dan lama gitu. Tapi ketika ada tools IT ini kan jadi cepat semuanya. Hanya kalau IT ini dipakai untuk kepentingan yang negatif juga jadi bisa. Misalnya ngubah itu walaupun merah bisa submit misalnya karena levelnya tinggi gitu. Walaupun merah dia bisa submit karena dia punya otoritas. Ya bisa kalau itu diizinkan. Tapi seharusnya dalam pembuatan aplikasi itu nggak boleh seharusnya. Gitu kan itu menyebabkan kekacauan gitu. Maksudnya nggak boleh gimana tuh si? Ya seharusnya misalnya vendornya siapa nih? Kata kalau benar dari kampus ITB misalnya kenapa bisa? Seperti itu kan nggak boleh dong kalau si merah. Ketua PPK itu mensubmit yang merah gitu ya, masih belum artinya kalau pun diubah itu pun matematikanya harus dipenuhi dulu baru bisa submit. Tapi bagaimana bisa memenuhi kalau penggelembungan ya? Gitu misalnya dia harus memindah suara tidak sah menjadi suara sah misalnya dipakai oleh orang lain, oleh suatu partai tertentu misalnya. Itu kan dia ngacak-ngacak karena nanti nggak cocok sama C1 kan. Itu pasti nanti dia merah kemana-mana gitu. Nah ini yang terjadi yang menurut saya kenapa kita jadi ribut. Ini berulang 2019 jadi makin parah. Ditambah teknologi tapi pintu masuknya jadi makin banyak. Saya awal kagum nih dengan adanya OCR UMR. Kenapa? Tenaga operator di bawah atau tenaga PPK atau mungkin KPPS gitu ya, itu udah tinggal submit gambar aja, sehingga tidak ada potensi kesalahan untuk menginput, baik dengan niat jahat atau tidak, kesalahan, gitu. Ya tidak sengaja atau sengaja, itu menjadi tidak perlu kan, gitu. Sehingga prosedur untuk ngedit itu nggak ada masalah bagi saya, yang penting pembacanya benar. Nah kalau pembacanya kalimatmu tuh makin canggih tapi makin buruk. Karena banyak kemungkinan pintunya jadi makin banyak. Pintu melakukan kesalahan dan kejahatan ya. Ya kalau dulu pintunya ada di operator, inputnya salah. Tapi itu pun kenapa dibikin jadi bisa lolos gitu. Itu kan bermasalah juga aplikasinya. Itu baru satu pintu. Sekarang ditambah pintu lagi yang lain. Dan itu pun lolos juga. Jadi makin banyak pintunya. Gitu. Kalau ini jumlahnya banyak, ya. Jadi keteledorannya kan masif. Kemudian orang bertanya ini sekedar teledor atau ada kesengajaan? Ya, kalau itu kan? Itu kan analisa. Itu bisa saja siapapun menganalisa. Dengan pertama tidak selesai sehari, kemudian ada perubahan-perubahan, ada pembengkakan angka dari 0 jadi 8 dan sebagainya. Itu kan 800 angka haram tuh. Itu orang pasti ribut. Kalau ada ini bukan ahli IT nih, tapi dia ngomong kayak begini nih. Sulit buktikan pemilu 2024 curang, terstruktur sistematis dan masif. Pilpres 2019 lebih parah. Padahal kalau penjelasanmu itu dari sisi IT itu kecurangannya nemen banget itu. Ini kan orang nggak paham IT nih kan? Iya kan? Wallahu a'lam. Ya tergantung point of view ya. Jadi gini, memang membuktikan di pengadilan atau di MK atau maupun di Bawaslu itu kan memang tidak mudah. Dan bicara lebih parah sama enggak ya relatif. Kalau korban mungkin merasa lebih parah. Kalau pelaku temennya pelaku, kalau pelaku bisa jadi mengurangi penilaiannya. Tapi gini maksudnya gini. Saya konsultasi juga dengan Pak Mahfud definisi ini. Terstruktur itu apa, sistematis itu apa, masif itu apa. Jadi masif itu yang saya pahami itu jangkauannya lebih luas dari setengah jumlah provinsi misalnya. Jangkauannya luas. Ya, kalau terstruktur itu menggunakan aparat misalnya. Kalau sistematis itu berpola gitu. Itu yang saya tangkap sebagai orang sistem ya. Kalau definisi panjangnya ya mungkin Abang lebih paham. Tapi intinya kalau dibandingkan 2019 sama sekarang, ya data saya lebih banyak sekarang sih.
Dari sisimu apa? Kalau Profesor Jimli tidak menuduh Profesor Jimli berteman dengan pelaku, enggak. Cuman kan kalau dia ahli tata negara terus ya kan ngomong masif, ini kan kita ngomong dari sisi IT-nya nih. Dari sisimu aja, dari sisi IT-nya. Iya, memang sulit membuktikan kalau secara hukum tidak memiliki bukti-bukti yang saya pegang. Kalau bukti-bukti ini saya kasih kepada orang yang berperkara, selesai itu. Tapi dari sisi IT-nya sendiri sebenarnya terjadi nggak sih apa yang kelemahan-kelemahan yang tadi? Sekarang gini, pokoknya inkonsistensi data, perubahan-perubahan. Misalnya kalau sampai merubah C1 itu kan kriminal setahu saya. Gitu kalau inkonsistensi data itu dilakukan oleh orang-orang yang punya otoritas, di situ terstrukturnya bisa dibuktikan dong. Iya, sebetulnya bisa. Pokoknya saya bisa memberikan semua sebarannya dan sebagainya ada di saya. Maksud saya, ini silakan dipakai oleh pihak-pihak yang ingin pemilu ini bersih. Saya rasa kalaupun memang ya semua paslon menurut saya ingin bersih menangnya ya. Setuju. Ketika dikotori dengan begini, yang seharusnya menang dengan bersih jadi terkesan ada angka-angka haramnya, kan nggak enak. Aku coba simpulin aja. Kalau ada kekuatan yang kemudian ingin mengubah ini atau melakukan kesengajaan, kesalahan atau pembiaran, maka terstrukturnya bisa dibuktikan. Kalau ada polanya dilakukan dengan yang tadi secara sistematik, dengan sistem, dengan aplikasi. Seolah-olah ada MNR-nya, ya, OCR sama apa itu? OCR, OMR itu seolah-olah ada tapi padahal nggak bekerja. itu menjadi polanya sistematik. Harusnya real time, ternyata tidak real time. Ya karena memang begini, kalau saya melihat karena dari proses awal itu sudah pakai Sirekap, maka antara manual dan digital ini sudah nggak bisa dipisahkan. Kalau dulu dari TPS ke PPK itu masih manual, sampai di KPUD baru di scan, baru diupload, baru dari situ digitalnya. Sehingga yang manualnya terus, yang digital baru dari tengah nih. Kalau ini kan dari awal data primer. Sehingga ketika kita melihat data primer ini kacau, berarti data yang manualnya pun pasti kacau. Pasti kacau. Iya. Atau paling nggak kalau itu benar, maka yang ini kita tidak bisa akui. Yang dibilang sudah menang sekian dan sekian, jadi kita nggak bisa percaya lagi. Coba kalau kita hitung benar, kita baca C1-nya dengan sistem, bisa jadi angkanya nggak segini. Gitu. Kan bisa jadi ini kan karena error. Bagaimana kondisi 154.000 yang diakui tadi itu sudah seperberapa itu, Pak? Itu hampir seperlimanya ya. Jadi kalau itu salah, kemudian katanya dibenerin, kok angkanya masih begini? Padahal kalau pakai datamu yang melalui robot itu 250.000 itu sepertiganya sebenarnya kan? Udah sepertiganya. Ya. Sepertiganya. Dan itu cukup berbahaya sebenarnya menurut saya kalau kita tidak melakukan penghitungan ulang secara otomatis terhadap gambar-gambar yang sudah ada. Itu jadi saya menyarankan vendornya menawarkan solusi itu bukan diperbaiki satu-satu berdasarkan laporan atau di screening lewat database misalnya dengan pola-pola yang katakanlah tidak sesuai aritmetika misalnya. Lebih baik ini semua dihitung ulang. Stop dulu. Kemudian vendor itu melakukan batch pembacaan ulang dari TPS 001 di desa pertama di Aceh sana sampai desa terakhir di Papua sana, Papua Pegunungan. Itu harus diulang semua, dibaca oleh sistem yang dibuat baru ya oleh pembuat sistem yang sekarang. Itu tanggung jawab dia menurut saya. Selama ini masih terus begini-begini, diperbaiki berdasarkan laporan dan sebagainya, ya nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Jadi saya mau bilang begini, fakta kecurangan makin tak terbantahkan. Jumlahnya luar biasa besarnya, kendati disebut anomali, cuman dicurigai memang ada kesengajaan. Dan jumlah yang mesti diperbaiki atau dicurangi mungkin masih tambah banyak lagi. Perbaikan dari 250.000 itu kurang lebih TPS yang berubah nilainya gitu ya. Itu belum tentu kecurangan, tapi itu merupakan kejanggalan dulu. Nanti kalau kita lihat di C1-nya itu baru kita simpulkan kecurangan. Itu bagiannya paslon yang bersengketa, bukan bagian saya untuk menyatakan.
Anas mempunyai robotnya disimpan di Mars. Dan kita menduga mudah-mudahan juga KPU mempunyai cloud yang ada di Mars. Nah, sehingga mereka bisa ngobrol-ngobrol. Tapi dari semua ini nampaknya kecurangan itu bukan sekedar tak terbantahkan dan bukan sekedar masif, tapi bisa terkonfirmasi dan bisa dibuktikan. Ya, mudah-mudahan tim yang bersengketa punya data yang sama dengan saya. Ya kalau memerlukan hubungi saya aja. Kalau belum punya. Oke. Apalagi metadata dari C1 tadi yang diambil dari kpu.go.id itu sebagian besarnya itu ternyata tidak ada dan itu menyebabkan banyak masalah sehingga harus divalidasi lagi dengan dilakukan forensik. Jangan lagi berbuat kecurangan, karena kalau Anda ingin mengganti kecurangan itu dengan cara yang lain, maka kecurangan atas kecurangan itu akan terus menumpuk. Para penjaga kewarasan, inilah diskusi kali ini bersama Mas Anas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.